Di tahun 2024, 1 juta tuh dapat spek kayak apa sih? Wah, bener teman-teman. PC 1 jutaan bisa main Genshin Impact. Ini Valorant luar biasa banget, teman-teman. Ternyata FPS-nya di atas. Assalamualaikum teman-teman, akhirnya saya udah sampai ya. Jadi kalian yang mau rakit PC 2 jutaan kayaknya harus nonton video ini, karena menurut saya sih speknya udah oke, walaupun ini second ya. Nih H61 bukan. Ini dia di dalamnya ya, kalian juga udah pada tahu kayaknya di judulnya. Ini Ryzen 3 2200G ya. Kayaknya ini bisa jadi PC 2 jutaan yang bisa main game kekinian. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih ya, 2 juta beli handphone, low end, atau rakit PC, kayaknya rakit PC lebih oke lah ya. Mau main Genshin Impact, kita gas coba. Bisa nggak nih ya? Terus main Valorant, bisa nggak? Harusnya sih bisa ya, kita akan tes di sini. Nah ini saya dapatnya tuh 1.400.000 ya. Udah dapat memori RAM sama NVMe-nya. Keren banget nih, pokoknya totalnya harus 2 juta, udah full set. Ya udah, kita langsung saja ke studio, kita tes gimana performa si PC second ini, oke? Let's go! Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan buka di dalamnya. Kita akan mendapatkan apa aja di dalamnya. Karena motherboard ini tuh saya belinya second ya. Tadi di awal juga kalian udah tahu ya. Cuman ya gitulah COD-annya, nggak saya shoot semuanya. Ya saya fokusnya ke performa si PC-nya gitu ya. Rakit PC 1 juta, ya komponen-komponen 1 juta. Dapatnya apa aja untuk di tahun 2024. Oke, yang pertama kita mendapatkan 2 memori RAM. Ini 2x4 GB ya, DDR4. Cuman speednya ini berbeda ya, 2133 sama 3200. Tapi karena si motherboard Ryzen ini tuh si A320 moboknya, terus prosesor Ryzen 3 2200G ini bisa overclock memori RAM. Nantinya kita akan coba naikin ke 266 MHz. Terus di sini juga dapat kabel SATA. Terus ada mounting belakangnya ya untuk cooler, dan ini dia motherboardnya. Di tahun 2024 1 juta tuh dapat spek kayak apa sih? Nah ini dia gitu ya, speknya kayak gini. Oh ya, ini ada juga back panelnya ya. Wah, lengkap juga. Ini dia motherboardnya tuh A320 ya. Dia punya 2 slot RAM. Terus prosesornya si Ryzen 3 2200G. Dia tuh dirilis tahun 2018. Kode name-nya Raven Ridge, punya 4 core 8 thread, 3,4 atau 3,7 GHz ya kalau nggak salah ya. Nanti kita akan cek. Jadi si prosesor ini tuh udah ada iGPU di dalamnya, yakni si Radeon Vega 8. Nah ini nanti kita bisa andalkan tanpa menggunakan VGA eksternal, bisa main game kekinian gitu ya. Kalau 2 tahun yang lalu saya rakit PC 1 juta, 3 juta tuh cuman dapat Intel Gen 2, Gen 3 gitu ya. Belum dapat Ryzen, karena di sana tuh waktu itu 2 tahun yang lalu Ryzen ini masih mahal. Di 2024, 1 jutaan aja udah dapat prosesor RAM gitu ya. Mantap banget. Oke, sekarang kita akan pasang langsung ya. Tapi pengujiannya di sini belum pakai casing ya. Kita akan tes aja seperti ini. Paling di sini saya tambahkan cooler dan saya tambahkan power supply yang biasa gitu ya. Ini juga power supply-nya belum ada sertifikasinya. Yang penting ya ini masih kondisi bagus lah ya. Dan tegangannya stabil. Ini cukup karena si dayanya nanti dia tuh nggak terlalu gede ya si wattnya. Paling juga kalau idealnya bisa 20, 30 watt, 40 watt. Kalau lagi main game mungkin di bawah 100 atau 100 watt gitu ya. Kita akan tes aja nanti. Oh ya, untuk NVMe-nya ini 256 ya, second juga. Jadi ya udah dapat dari sananya 1.400.000 tuh udah dapat NVMe 256, RAM 8 GB, mampu prosesor gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian nyari-nyari second seperti ini, saran saya sih memang lebih enak COD-an ya. Jadi kita bisa tes langsung gimana performanya, fisiknya gitu. Atau kalau misalkan belinya online ya, bisa juga. Tipsnya seperti apa? Yang pertama, kalian harus pastiin juga ya, kalau misalkan si penjualnya udah nguji performa si komponennya, kalian minta videoin gitu ya. Ketika pengujiannya terus normal, tidak ada masalah gitu ya. Terus dijalankan beberapa aplikasi gitu ya. Apalagi mau prosesor RAM seperti ini kan udah langsung jadi gitu, bisa dites langsung semuanya. Jadi kalian harus pastiin dulu si penjualnya bahwa komponennya lancar. Terus minta garansi juga ya, minimal seminggu atau 2 minggu lah. Kalau misalkan ada apa-apa kita bisa
retur gitu ya. Jadi harus ada perjanjian dulu sebelum dibeli gitu. Oke. Oke teman-teman, kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Powernya mana? Oh ini sebelah sini. Nah, dia udah nyala ya teman-teman. Nah, si motherboard ini A320 untungnya udah ada port HDMI ya. Jadi bisa dipasangkan monitor-monitor kekinian. Kalau misalkan nantinya ini performanya oke, kita budgetin aja ya 2 juta tuh dengan monitor, terus dengan casing, dengan power supply, terus cari monitor yang biasa yang 400 ribuan gitu ya, yang 21 inch atau 22 inch itu yang bekas itu ada ya. Terus casing power supply-nya sekitar ya 300 ribuan lah. Jadi kurang lebih 2 jutaan. Oke teman-teman, karena tadi saya udah install semuanya, itu butuh waktu yang cukup lama ya, install Windows, install game-game, download game-gamenya gitu. Jadi saya skip. Di sini si NVMe-nya udah saya installkan Windows 10 64 bit, dan saya juga udah download game seperti yang di awal tadi saya bilang ya. Kita akan coba main Genshin Impact. 1 jutaan kita bisa nggak sih main Genshin Impact? Oh ya, sebelumnya di BIOS-nya saya udah rubah ya, karena defaultnya ini speed memory RAM-nya 2133 MHz. Kenapa saya rubah ke 2666 MHz? Karena kecepatan memori RAM di sini sangat berpengaruh sekali ke kinerja si iGPU-nya, Radeon 8-nya gitu ya. Ketika memori RAM di sini punya kecepatan yang lebih tinggi, maka kinerja iGPU-nya juga lebih kuat, lebih kencang gitu ya, sehingga bisa memberikan performa yang cukup bagus ketika kita main game di sini. Oke, kita lihat dulu di sini ya speed memory RAM-nya. Kalian bisa lihat di sini udah 2666 MHz ya, ini motherboard-nya H320. BIOS-nya masih di tahun 2020 ya, ini masih AGESA 1006. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting BIOS-nya udah lumayan, nggak terlalu jadul banget. Oke, kita akan langsung saja main Genshin Impact. Gimana performanya? Let's go. Oke teman-teman, saya udah masuk ke Genshin Impact. Kalian bisa lihat di sini ya, resolusi 1080p ya, ini 60 fps, tapi presetnya kasih low aja. Terus render resolusinya 0,8. Nih, jangan terlalu tinggi lah. Ini FPS-nya kalian bisa lihat ya, mudah-mudahan kelihatan di 40-an ya, 46, 45 gitu ya. Kita coba cari itu aja. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya, FPS-nya pas war seperti ini ya masih bertahan di 40-50-an ya. Karena mungkin kalau tadi di atas tuh banyak pegunungan, jadi rendernya agak berat. Tapi kalau misalnya udah turun ke bawah, gunungnya agak jauh ya, FPS-nya bisa naik tadi 50 ya. Tapi pas seperti ini 40 FPS. Wah, bener teman-teman. Ini PC 1 jutaan gitu ya, bisa main Genshin Impact di 1080p, FPS-nya lancar banget. Ya untuk 40-50 FPS udah lancar lah ya. Nyaman gitu, main lama-lama juga oke. Apalagi kalau misalnya kita tambah memori RAM jadi 16 GB, terus speednya di 3200 ya. Terus apalagi kalau kita tambah GPU eksternal, wah mantap banget. Tuh kalian bisa lihat ya, ini lancar banget kan? Lancar banget kan? Wih, mantap. Oke teman-teman, untuk suhu nanti kita akan lihat di HW Info ya. Harusnya ini masih adem-adem aja, karena si wattmeternya juga di sini masih sekitar 80-an ya teman-teman. Lagi main game seperti ini, kalian bisa lihat di pojok. Ini lagi saya record juga ya si wattmeternya pas lagi main game Impact. 80 watt, aduh irit banget gitu ya. Udah mah murah gitu ya, terus irit daya juga. Terus game-game kekinian juga udah lancar. Tapi ya ekspektasi kita jangan, wah bang gimana kalau misalkan main Black Myth Wukong gitu ya, resolusi 1080p gitu ya, pastinya kurang kuat juga ya. Oke, kita akan lanjut ke game apa ya kira-kira? Valorant gitu ya. Let's go. Oke teman-teman, ini Valorant luar biasa banget teman-teman. Ternyata FPS-nya di atas 100 ya. Tapi ini resolusinya ya 1080p, presetnya di low aja ya. Ini udah lebih dari cukup ya untuk kita main game seharian. Untuk latihan game FPS seperti ini, aduh ya.
EP-nya 100. Terus watt meternya juga di 70, 80, pokoknya di bawah 100 lah ya. Untuk si Ryzen 3 2200G ini sangat irit sekali gitu ya. Wah, luar biasa. Oh iya, terus satu lagi teman-teman ya, NVMe 256 ini ternyata cukup ya diinstalkan Windows 10. Saya instalkan Microsoft Word, terus Premiere Pro, Genshin Impact ya, itu berapa puluh giga tuh ya, terus Valorant, terus Point Blank gitu ya. 256 ternyata masih cukup teman-teman. Kalau misalkan kurang, ya kita tinggal tambahkan aja SSD SATA atau hard disk. Karena di si motherboardnya ini udah ada slot SATA-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditambah hard disk, itu masih bisa banget. Dan ini luar biasa sekali ya, di luar ekspektasi game-game kekinian, Valorant seperti ini yang lagi rame banget, game di mana-mana gitu ya, lancar banget di resolusi 1080p ya. Jadi kalau misalkan kita budgetnya 1 juta, 2 juta, pengen beli handphone atau beli PC gitu ya, bingung gitu ya, beli PC second aja ternyata udah bisa main game yang ada di handphone. Ya, kita juga bisa instalkan BlueStack gitu ya, atau game-game Nox juga, bisa buka Android gitu ya, aplikasi-aplikasi Android. Di sini kayaknya masih kuat gitu ya. Wah, mantap banget. Oke teman, penasaran banget saya cobain PUBG Steam ya. Ini ternyata di resolusi 1080p presetnya low, FPS-nya 20-30-an ya. Memang di sini kurang oke lah ya untuk main game PUBG di resolusi 1080p. Kita akan coba turunin ke 720 ya untuk si resolusinya. FPS-nya tadi 20-an, 30. Kalau misalkan di 720p kita lihat, nah, ini agak-agak lancar ya, FPS-nya naik teman-teman di 40 FPS. Ya, lumayan lah. Kita bisa nembak. Oke, masih oke ternyata teman-teman. Wis, tuh nembaknya masih. Cuman di sini grafiknya memang agak sedikit kotak-kotak, agak buram, tapi yang pasti bisa dipakai main game PUBG. Kalau Apex Legends tadi udah saya coba, parah banget, banyak drop FPS ya, walaupun di 720p. Watt meternya ketika main PUBG ini di 90-an ya, mungkin ini agak terkuras ya performasi prosesornya, jadi watt meternya di 92 wattan. Oke, sekarang kita akan lanjut. Black Myth Wukong kuat nggak nih ya? Kita akan coba benchmarknya, oke? Let's go. Oke teman-teman, penasaran karena game Black Myth Wukong baru ya. Di sini saya akan coba apakah kuat di 1 jutaan ini untuk Black Myth Wukong ya. Kita lihat dulu ya, di sini gamenya belum ada karena ini tools untuk benchmarknya aja ya teman-teman. Saya presetnya kasih low, terus resolusinya di 720p. Nah, tuh itu grafik presetnya kita kasih low ya. Dan di sini saya akan coba jalankan untuk benchmarknya. Apakah dia bisa menjalankan benchmarknya atau enggak gitu. Kita tunggu sampai akhir aja. Nah, ini udah mulai jalan teman-teman. FPS-nya kita bisa lihat ya, di pojok kiri itu 20 FPS dan warnanya merah. Jadi kalau untuk warnanya merah di sini memang tidak disarankan, kurang lah gitu ya si speknya untuk memainkan si Black Myth Wukong ini. Karena kalau FPS-nya 20-an seperti ini, terus tandanya merah lah pokoknya gitu ya, nantinya si gameplaynya tuh ya nggak enak gitu ya, kurang dapet nanti permainannya, nggak seru mainnya gitu ya. Terus untuk watt meternya di sini juga 83, 84 ya, 80-an ya, seperti tadi lah di bawah 100. Tapi ini masih tetap bisa jalan ya si game Myth Wukong, cuman FPS-nya yang sangat kecil sekali. Oke, gitu ya. Kita akan lanjut ke pengujian apa ya sekarang? Editing Premiere Pro ya. Let's go. Oke teman-teman, saya udah instalkan di sini si Premiere Pro 2019, dan di sini saya coba masukkan footage dari video-video sekilas IT yang seperti biasa saya jadikan sebagai tes ya di Adobe Premiere Pro. Di sini kalian bisa lihat ya, warnanya udah ya kebanyakan merah gitu ya. Tuh, tapi masih tetap bisa lancar. Cuman kalau misalkan nantinya di render pasti ini agak sedikit berat. Terus kalau misalkan kita tambahkan beberapa footage lagi gitu ya, beberapa teks lagi gitu ya, pastinya di sini agak sedikit patah-patah ya. Ya, tapi tetap masih bisa. Kalau misalkan kalian mau editingnya ringan gitu ya, cuman cut, tambahan teks gitu ya, ini saya yakin masih bisa banget karena ini video sepanjang ini juga tuh ya. Ini masih bisa tuh, masih bisa, cuman ya kalian harus sabar lah gitu.
Terus kita akan coba render, kita lihat performa si Ryzen 3 2200G ya. Kapasitasnya 1,6 GB dengan durasi videonya 22 menit ya, resolusi 1080p 120 Hz dari kamera 6400. Nah, estimasi menyelesaikan rendernya lumayan lama ya, 1 jam teman-teman. Kalian bisa lihat juga di sini CPU Ryzen 3 3200G-nya udah 100%. Ya, memang kita harus sabar kalau misalkan pakai prosesor yang punya performa seperti ini. Ya mau aja gitu ya, harganya cuma 1 jutaan, dipakai editing yang videonya lama, ya rendernya juga lama tuh, 40-50 menitan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan video short yang 1 menit gitu ya, terus durasinya nggak terlalu lama, terus layernya nggak terlalu banyak, ya kemungkinan bisa lebih cepat. Oke teman-teman, untuk suhunya di sini saya akan sekaligus ya benchmark aja supaya kelihatan skor-skor si Ryzen 3 2200G-nya. Yang pertama, Cinebench R15 mendapatkan all score 519 CB. Terus yang keduanya dari Cinebench R20 mendapatkan multiscore 1302 poin. Dan yang terakhir ada Cinebench R23 mendapatkan 3368 poin. Dan suhu terpanas ya ketika melakukan benchmark ini ada di 70,1 derajat Celcius dengan power CPU package-nya menyentuh 29 watt. Ya lumayan cukup adem dan irit juga ya. Oke teman-teman, semuanya udah ya. Udah pengujian gaming ya. Terus game kekinian, game FPS, game tembak-tembakan. Terus editing juga gitu ya. PC 1 jutaan ternyata masih tetap bisa dimainkan. Apalagi kalau gamenya nggak terlalu berat. Misalkan kayak Valorant, itu nggak terlalu berat ya, bisa 100 FPS, resolusi 1080p. Genshin Impact juga sama. Paling di sini yang agak keteter tuh di PUBG ya. PUBG memang game Steam ini lumayan cukup berat untuk sekelas si Ryzen 3 2200G dengan iGPU Radeon Vega-nya. Terus untuk editing gimana bang? Ini masih tetap bisa juga ya, cuman ya kita harus sabar. Terus layar-layarnya jangan terlalu banyak, efek-efeknya jangan terlalu banyak ya, supaya nggak terlalu patah-patah. Kalau untuk video-video short, video-video ringan ini masih bisa dipakai untuk ngedit video gitu ya. Oke, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar harus di-upgrade seperti apa supaya performanya lebih maksimal. Tapi rencana saya sih ini budget 2 jutaan aja ya, udah bisa full set. Ada monitornya, keyboard, mouse casing, power supply gitu ya. Karena untuk si komponen-komponen yang saya beli ini udah habis 1.400.000, berarti sekitar 600.000 lagi kita akan cari monitor atau cari keyboard, cari casing gitu ya. Nanti mungkin di video selanjutnya atau mungkin di video selanjutnya kita akan langsung upgrade memori RAM ke 16 GB dan tambahin GPU. Nanti kita akan cari GPU-nya, belum tahu pakai apa ya, supaya performanya bisa jauh meningkat. Bus gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.